Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, meskipun tetap dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalian masih belum bisa sekolah, tetapi usahakan di rumah, usahakan kalian berolahraga, ya. Berolahraga, jangan hanya bisa mengikuti Zoom, jangan hanya main game, jangan hanya makan, tidur, tapi usahakan sempatkan waktu kalian untuk berolahraga. Minimal kalian bersepeda, lari-lari kecil, eh, pokoknya aktivitas-aktivitas olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang olahraga sederhana aja, lari-larian sama adiknya, main lompat-lompat. Biasanya kan ada permainan pindan. Nah, bisa main pindan. Yang penting usahakan kalian tetap berolahraga agar badan kalian tetap sehat dan fit. Sehat terus ya. Baik anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi kita. Di sini materi kita hari ini adalah ini, perhatikan ya. Perhatikan di layar HP maupun layar laptop kalian dan dengarkan suaranya Ustadz. Fokus. Tidak usah main-main sendiri dulu. Hari ini kita akan belajar ini. Ada yang bisa baca? Kalau bisa baca silakan dibaca. Pengenalan air. Jadi hari ini kita akan mengenal permainan yang ada di air. Misalkan apa aja olahraga yang dimainkan di dalam air. Yuk, apa aja olahraga yang dimainkan di dalam air? Coba, yang bisa angkat tangan. Zika angkat tangan ini. Yuk, hidupkan mic-nya Mbak Zika. Apa aja olahraga yang dimainkan di dalam air? Yuk, contoh, salah satu aja. Yang mau jawab silakan hidupkan mic-nya. Angkat tangan, lalu jawab. Ya, bagus. Berenang. Ada lagi permainan yang... Ya, berenang. Selain berenang, ah, wah, wah, hebat semua anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu kalau salah satu permainan yang ada di air itu adalah berenang. Pasti berenang itu adalah salah satu olahraga favorit semuanya dari kalian. Ya, olahraga berenang adalah olahraga favorit dari kalian semuanya. Karena memang berenang itu menyenangkan. Selain kita nanti berolahraga, kalian bisa main air di situ. Ya. Jadi salah satu olahraga yang ada di air itu adalah berenang. Ada lagi ada permainan namanya polo air. Nah, nanti di situ kalian akan bermain bola di dalam air dengan cara dilempar-lempar. Itu salah satunya. Tapi yang hari ini kita akan pelajari adalah berenang. Nanti ketika kalian sudah bisa belajar tatap muka bersama Ustadz Haris, sudah bisa belajar di sekolah bersama Ustadz Haris, nanti kalian akan belajar berenang bersama dengan Ustadz Haris, ya. Oke, untuk hari ini kalian tidak belajar berenang bersama Ustadz Haris di kolam renang, tapi hanya mendengarkan Ustadz di sini saja. Ya, kita akan belajar berenang hanya mendengarkan Ustadz saja, tidak langsung praktek ya. Nanti prakteknya ketika kalian sudah masuk sekolah. Oke? Ya. Sip. Kalian pasti suka berenang. Nah, anak-anak semuanya, ketika berenang ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Karena tubuh kalian itu masih kecil dan kalian juga belum bisa berenang, jadi ketika masuk kolam renang, usahakan kalian tidak boleh masuk ke kolam renang yang dalam. Nah, biasanya di tempat berenang itu, di kolam renang maupun waterboom, itu ada beberapa kolam di situ. Ada kolam yang dangkal,
ada kolam yang sedang, dan ada kolam yang memang dalam. Kalian yang masih kecil, yang tubuhnya masih kecil dan belum bisa berenang, tidak boleh masuk ke kolam yang dalam. Ustadz ingatkan sekali lagi ya, ini ilmu buat kalian. Jadi ketika kalian masuk ke wahana kolam renang atau waterboom, di situ kan ada beberapa kolam di situ. Mulai ada kolam yang dangkal, ada yang kolam yang sedang, dan ada kolam yang memang dalam sekali. Nah, kalian Ustadz perintahkan, Ustadz himbau untuk tidak masuk ke kolam yang dalam dulu. Usahakan kalian masuk ke kolam yang dangkal dulu, sekiranya kalian ketika masuk ke kolam itu kalian tidak tenggelam. Ya. Ketika masuk ke kolam yang dangkal itu kalian bisa berdiri di situ tanpa tenggelam. Ya. Usahakan masuk ke kolam yang dangkal terlebih dahulu. Itu ya. Itu yang pertama dari Ustadz. Ustadz, oh siapa ini? Mas Gio. Mas, aku bisa berenang di sungai. Ya kalau ada sungai. Tapi hati-hati kalau di sungai itu ada arusnya. Jadi kalau kalian belum bisa berenang, terus kalian mandi di sungai yang arusnya cepat, bisa-bisa terseret oleh sungai. Makanya hati-hati. Ya, tidak mandi di sungai. Nanti kalau mau belajar berenang, di kolam renang saja, karena lebih aman. Cari kolam yang dangkal dan kalian kalian bisa berdiri di situ. Jadi tidak tenggelam akhirnya. Baik, anak-anak, itu yang pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian masuk kolam renang ya. Cari kolam yang dangkal sekiranya kalian bisa berdiri di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian pahami itu ketika kalian memasuki kolam renang, kalian harus menggunakan baju renang. Ya, harus menggunakan baju renang. Saya perhatikan. Ini, perhatikan di layar HP maupun di layar laptop kalian ya. Yang harus kalian lengkapi yang pertama adalah ketika berenang, kalian harus menggunakan pakaian renang. Jadi kalau renang tidak boleh menggunakan sarung. Kalau menggunakan sarung nanti tidak enak akhirnya berenangnya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menggunakan pakaian renang. Mohon maaf Mas Rafka tidak coret-coret, Mas Raska, Mas Alvin tidak coret-coret ya. Di sini karena kelihatan sama Ustadz siapa yang coret-coret. Nanti yang coret-coret Ustadz matikan videonya. Nah, kalau Ustadz share gambar ini pasti kalian coret-coret. Mohon maaf tidak coret-coret. Kalau nanti coret-coret lagi, Mas Hafid, kalau nanti coret-coret lagi Ustadz tidak mungkin nge-share gambar di sini. Ya, mohon maaf tidak coret-coret ya. Kalau coret-coret lagi nanti Ustadz tidak mungkin nge-share gambar lagi di sini. Nah, ini yang pertama. Menggunakan pakaian renang. Berenang itu harus menggunakan pakaian renang. Kalian sudah tahu pakaian renang itu seperti apa. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ada salah satu gambarnya di sini. Ustadz, kok pakaian renangnya seperti itu? Nanti tidak menutup aurat. Nah, sekarang baju renang itu sudah ada yang bisa menutup aurat. Jadi ada kerudungnya kalau yang muslimah, ada baju renang yang sudah seperti itu. Yang muslim juga ada yang satu badan itu sudah ada, tidak hanya celananya saja. Ya. Kalau kolam renang yang bertaraf nasional yang besar, yang memang sudah untuk lomba, itu tidak boleh menggunakan baju apapun kecuali baju renang ketika masuk kolam renang. Ya. Itu, kalau di daerah sini, di daerah kolam sini masih diperbolehkan menggunakan kaos, masih boleh. Tapi ketika sudah di kolam renang yang
itu sudah bertaraf internasional maupun nasional, itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan kaos. Yang masuk kolam renang hanya boleh menggunakan baju renang saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemanasan. Nah, sebelum berenang, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ini penting anak-anak. Karena banyak anak-anak yang masuk ke wahana kolam renang, lalu ganti baju renang, setelah itu langsung nyebur ke kolam renang. Nah, itu kurang bagus, itu kurang baik. Nah, yang baik itu harusnya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebelum berenang lakukan pemanasan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemaskan persendian di tubuh kalian, untuk melemaskan otot-otot yang ada di tubuh kalian. Jadi ketika kalian sudah masuk kolam renang, main di kolam renang, tidak terjadi kram, tidak terjadi ototnya tegang. Makanya pemanasan dulu untuk melemaskan otot-otot atau persendian yang ada di tubuh kalian semuanya. Itu ya, pemanasan. Pemanasannya seperti apa Ustadz? Bisa menggunakan pemanasan seperti yang Ustadz ajari, seperti yang Ustadz contohkan kemarin. Bisa seperti itu. Nah, di sini pemanasannya duduk di pinggir kolam. Nah, pemanasannya seperti ini ya. Duduk di pinggir kolam, masukkan kedua kakimu ke dalam air. Lalu gerakkan kakinya naik turun, lalu basahi tubuh kalian. Jadi seperti itu. Duduk dulu di pinggir, setelah itu kakinya dimasukkan ke dalam kolamnya, setelah itu kakinya diayunkan. Nah, seperti itu dulu. Pemanasannya mungkin seperti itu dulu ya. Baik, selanjutnya setelah kalian menggunakan baju renang dan melakukan pemanasan, yang ketiga adalah masuk ke kolam airnya, masuk ke dalam airnya. Masuklah ke dalam kolam, turunlah lewat tangga. Di situ pasti di kolam renang itu ada tangganya. Lewat situ ya. Pilihlah kolam yang dangkal. Nah, yang keempat, mengayun lengan. Berdiri di tepi kolam, bagaimana rasanya air diayunkan? Oh, gimana ini? Berdiri di tepi kolam, lalu rasakan airnya. Lalu ayunkan tanganmu, berjalanlah ke depan. Nah, Alka, Damara, Rafka, ini coret-coret lagi. Kalau coret-coret, Ustadz tidak mungkin share gambar lagi di sini ya. Ayo, Ustadz hapus. Nah, ini ya, mainkan lenganmu. Kalau tadi kalian memainkan kakinya, setelah itu dimainkan tangannya, main air dulu. Lalu yang kelima, latihan bernafas dalam air. Mas Rafka, tidak coret-coret Mas Rafka. Yang kelima adalah latihan bernafas di dalam air. Nah, yang pertama caranya adalah berdiri di tepi kolam. Lalu ambil nafas melalui mulut. Tahan beberapa saat. Sebentar. Latihan bernafas dalam air ya. Yang pertama berdiri di tepi kolam dulu. Yang kedua ambil nafas melalui mulut. Lalu yang ketiga tahan beberapa saat. Lalu sumbat telinga dengan jari tangan. Kalau telinganya takut kemasukan air, tangannya disumbat menggunakan jari tangan. Lalu masukkan muka kalian ke dalam air. Ingat, mata tetap terbuka. Kemudian angkat kepala ke atas, hirup udara kembali. Jadi yang pertama latihan bernafas dalam air. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah berdiri di tepi kolam. Lalu ambil nafas melalui mulut. Selanjutnya tahan. Jadi nafasnya itu jangan dikeluarkan dulu. Tahan dulu, lalu sumbat telinga kalian dengan jari tangan, lalu masukkan mukanya ke dalam air. Matanya tetap terbuka. Lalu setelah kalian merasa sudah nafasnya mau habis, kemudian angkat kembali kepalanya ke atas dan hirup udaranya. Itu ya. Itu latihan ambil nafas di dalam kolam. Selanjutnya
Ini adalah permainan di air dangkal. Jadi kalian belum belajar berenang, belajar bermain dulu. Bermain di kolam yang airnya dangkal. Banyak permainan di air dangkal. Semuanya menyenangkan. Tapi ingat, hati-hati saat bermain, ya. Permainan yang pertama adalah permainan tepuk air. Gambarnya seperti itu. Jadi mainnya tepuk air dulu. Berdiri di dalam kolam, itu yang pertama. Yang kedua, tepukkan tangan kalian ke permukaan air. Gambarnya seperti ini. Itu permainan yang pertama ya, permainan tepuk air. Jadi tangan kalian menepuk-nepuk airnya. Nah, pasti menyenangkan. Yang kedua, permainan gendong teman. Nah, ini kalau kalian main di kolam renang bersama temennya, ini bisa dilakukan juga. Tapi ingat, lakukan ini di kolam yang dangkal aja. Ya, nama permainannya adalah gendong teman kalian. Carilah teman yang besarnya seimbang. Nah, ini juga penting. Kalau mau main permainan ini, permainan gendong teman ini, cari teman yang besarnya sama. Jangan cari teman yang besarnya melebihi kalian. Misalkan kamu cari teman yang seperti Ustadz misalkan. Kan Ustadz sudah besar. Kamu tidak mungkin kuat gendong Ustadz makanya. Itu ya. Jadi cari teman yang besarnya seimbang. Lalu lakukan gendong-gendongan di dalam air. Lakukan dengan hati-hati. Lakukan dengan hati-hati. Jagalah keseimbangan agar tidak jatuh. Itu ya. Nah, sudah. Itu adalah pengenalan air untuk kelas 1. Jadi di situ tadi Ustadz sudah sebutkan semuanya apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mau berenang. Yang pertama, cari kolam yang dangkal sekiranya kalian bisa berdiri di situ. Yang kedua, menggunakan baju renang. Menggunakan baju renang, tidak menggunakan sarung, tidak menggunakan rok, pakai baju renang ya. Baju renang sekarang sudah ada yang untuk muslimah, jadi tertutup semuanya. Yang muslim juga ada baju renang untuk muslim, jadi tertutup, menutup aurat, tidak hanya menggunakan celana pendek saja. Yang ketiga yang harus kalian perhatikan adalah ketika sebelum mau masuk ke kolam renang, sebelum kalian mau renang, usahakan lakukan pemanasan terlebih dahulu, karena ini sangat penting anak-anak. Pemanasan itu tujuannya untuk melemaskan otot-otot, melemaskan persendian yang ada di tubuh kalian. Jadi ketika kalian berolahraga di dalam air, tidak terjadi kram lagi, tidak terjadi otot yang kaku, tidak kram. Karena berbahaya ketika kalian masuk kolam renang, tapi sampai dalam kalian kram perut, nah itu tidak bisa gerak kalian, bisa-bisa kalian tenggelam. Makanya hati-hati, usahakan sebelum masuk kolam renang kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Itu yang harus kalian perhatikan ketika mau masuk ke dalam kolam renang. Dan tadi Ustadz sudah jelaskan juga permainan-permainan yang bisa kalian lakukan di kolam renang. Itu ya. Itu aja dari Ustadz. Nanti berenangnya bersama Ustadz ketika sudah bisa masuk sekolah. Ya, hari ini kita hanya belajar itu aja. Untuk tatap mukanya, untuk belajar di kolam renangnya ketika nanti kalian sudah masuk aja. Oke anak-anak semuanya? Mungkin itu aja dari Ustadz. Silakan sebentar lagi kalian akan mengikuti Zoom selanjutnya, yaitu literasi bersama wali kelasnya masing-masing. Itu ya. Sekian dari Ustadz, terima kasih semuanya. Selamat berolahraga. Nanti usahakan kalian tetap berolahraga di rumah ya. Olahraga yang sederhana saja. Boleh bersepeda, boleh jalan-jalan, jalan kaki, boleh lari. Itu. Usahakan kalian tetap berolahraga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.